ingat ya, masukkan nama penerbitnya, bukan nama jurnalnya, bukan judul artikelnya. Oke. Pak, mau bertanya Pak. Iya. Dengan Erun Pak. Iya, kenapa? Saya kan ada di daftar pustaka jurnal rujukan saya itu dia ada nyebutin ahli yang menelitinya, tapi di situ bentuknya bukan jurnal Pak, tapi dia mengacu pada buku. Itu gimana Pak cara Ya boleh, citatin? tapi boleh cuma 1-2 ya, nggak boleh banyak-banyak buku. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke. Ya, jadi kalian bisa cepat jadi tuh. Data-datanya ambil aja dari ininya ya, dari jurnal rujukan ya. Ya, kembali ke tadi ya. Nah, di judul pendahuluan loyalitas ya. Urutannya udah kayak begini, ikutin aja ya. Pokoknya judulnya pertama pendahuluan, berisi pentingnya variabel-variabel yang digunakan ya. Makanya kita mulai dari sini, dari hubungan antar variabel supaya kalian tahu apa sih variabelnya apa saja gitu ya. Kan dari sini tadi ada 4 ya, ada 4 variabel ya. Pertama H1-nya pengetahuan. Nah, ini tadi kita jadikan judul ini, hubungan antara pengetahuan pelanggan, hubungan antara pengetahuan pelanggan berdampak. Nah, ini jangan ya. Ada kata-kata berdampak positifnya dihapus karena kan baru hipotesis. Nah, ini dihapus. Jadi hubungan antara pengetahuan pelanggan dan jangan terhadap karena belum diteliti. Dan loyalitas pelanggan, hubungan antara pengetahuan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Ini dari mana diambilnya? Dari sini, dari hipotesis yang ada di jurnal rujukan. Ini kan langsung bicara pengetahuan pelanggan berdampak positif. Maka kita jadikan judul di sini, hubungan antara pengetahuan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya juga begitu. Hubungan antara pelanggan dan ya, ini kita ganti kata-katanya dan. Hubungan keduanya ya. Di dalamnya apa? Ada logika teoritis. Menurut si A ada hubungan antara pengetahuan pelanggan dan loyalitas. Menurut penelitian, bedanya apa logika teoritis dan empiris? Di empiris ada kata-kata menurut penelitian ya. Kalau yang di atas menurut teori ya, menurut siapa sih yang mengatakan ya, ahli misalnya pakar, dia bilang ada loh hubungannya gitu ya. Tapi dia hanya berkonsep. Nah, kalau secara empiris artinya dia mengatakan berdasarkan penelitian. Oke, seperti itu. Itu dilakukan ya. Ini dulu ya harus sudah jadi. Baru terakhir model riset. Terakhir. Setelah itu modelnya kita gambarkan berdasarkan ini. Berdasarkan ini. Seperti itu ya. Nanti Pak. usahakan semua hipotesisnya sama dengan jurnal rujukan ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di metodologi. Metodologi tadi saya cepat aja, tapi intinya di metodologi itu kita ada namanya pengukuran ya. Apa itu pengukuran? Ya variabelnya diukur secara apa? Misalnya pengetahuan pelanggan. Untuk pengukuran kita tulis pengetahuan pelanggan. Diukurnya caranya gimana ya? Kalau di sini disebutkan untuk menilai hipotesis penelitian seperti mengembangkan kuesioner. Nah, dengan melakukan survei ya. Nah, itu ada di pedoman. Di pedoman kalau untuk penelitian menggunakan survei dia harus ada ini dulu ya, pretest dan post-test ya. Untuk apa? Untuk reliabilitas dan validitas, menguji reliabilitas dan validitas ya. Setelah itu baru nanti ada sampel populasi dan sampel. Populasi dan sampel ya kalian penelitiannya populasinya berapa, sampelnya berapa gitu ya. Setelah itu ada metode pengujian ya. Pengujian itu nanti umum aja, ada kok namanya statistik deskriptif gitu ya. Setelah itu ada apa? Uji apa? Uji asumsi klasik. Kemudian ada uji F, uji T, dan R kuadrat. Nah, kayak gitu sih udah umum aja sih. Nah, R kuadrat. Nah, kita bisa ngambil dari sini ya. Nah, kalau di sini kan kalau dari jurnal ininya dibuat dikelola seni cabang-cabang bank komersial, itu adalah supply-nya. Ini ada surveinya. Ini itu komprehensif. Nah, oke, setelah itu daftar pustaka.
Terakhir adalah daftar pustaka. Oke, ini saya kasih contoh satu. Nah, misalnya kita cari ya urgensi loyalitas pelanggan itu apa ya? Kita cari di jurnal rujukan. Kita cari misalnya saya cari nih pakai, coba saya kasih kata-kata dulu ya urgensi. Diambil dari misalnya jurnal rujukan utamanya tentang loyalitas pelanggan. Nah, sebentar. Loyalitas pelanggan itu apa? Nah, kita lihat kalau dari jurnal rujukannya, building therefore semua kamu sini customer loyalty. Soal ini ya kita ambil pengantarnya kompetitif. Sebentar, oke. Nah, misalnya ini copy, kita masukkan ke sini ya. Misalnya kita bicara urgensi pelanggan. Nah, kita translate ini ngambil dari jurnal rujukan. Kita translate, review, translate, insert ya. Nah, bukan, salah. Itu mah yang tadi. Review, translate text. Pak, share screen-nya masih di jurnalnya, Pak. Oh, masih di jurnalnya. Sorry, salah ambil tadi. Di sini ya. Ini ya, ini kan di pendahuluan. Misalnya kita buat nih, ini kita translate ya, kita insert. Nah, jadi kan, apa maksudnya urgensi? Jadi gampangnya adalah kata-kata kepercayaan pelanggan mesti muncul di sini, di pendahuluan sini. Ada nggak kepercayaan pelanggan di sini ya? Dalam hal menggunakan manajemen hubungan bangsa penting fokus kebutuhan mereka pelanggan di seluruh perusahaan ya. Ini udah bicara pelanggan nih, meningkatkan pendapatan perusahaan ya, jadi jantung bisnis. Jadi dia sudah menunjukkan pentingnya kepercayaan pelanggan gitu ya. Kepercayaan pelanggan itu sangat penting. Di sini kan bicara urgensi gitu ya, urgensi dengan pelanggan. Tapi di sini tidak bicara apa tadi? Definisi tidak ada di sini ya. Seperti itu ya. Nah, apa gunanya ini? Apa gunanya kemudian ini? Ya, ini adalah misalnya untuk misalnya kita bilang dalam lingkungan teknologi bisnis bla 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 bla, ini harus ada yang ngomong. Kenapa? Karena ini adalah artikel ilmiah ya. Nah, itu adalah referensinya. Nanti kita download, kita cari ya. Misal cara mendownloadnya gimana? Ya, cari ya. Maksudnya cara mengutipnya gimana? Misalnya kita mau insert ya, kita insert citation di sini ya. Kita masuk insert citation, masuk ke Mendeley, udah punya Mendeley ya. Asumsinya sudah punya Mendeley, sebentar. Kok lama sih internet? Ini masuk ke Mendeley, masuk ke go to Mendeley. Ntar ini lama. Nah, terus kita ambil di Mendeley-nya, terus ketik di atas itu di Mendeley ada add folder sync, ada cheat, ada tulisan site ya, cheat. Tulisannya cheat bahasa Indonesianya, maka dia akan muncul di sini ya, di sini. Nah, di sini akan muncul. Nanti kalau kita blok, dia akan gelap ya. Ini apa gunanya? Nanti di daftar pustaka kalian cuman perlu insert bibliografi ya, maka dia akan muncul si ininya, si yang ngomongnya ya, artikel rujukan kita. Seperti itu ya. Pak, kalau jurnal referensi yang lainnya itu kita harus terindeks Scopus juga atau? Iya, kalian cari di ProQuest ya. Harus indeks Scopus. Kecuali dosen ESA unggul.
itu boleh tidak Scopus ya, tapi di Google Scholar. Selain itu harus dari Scopus. Paham? Paham, Pak. Ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti urutannya begitu. Berarti kalian bicara urgensi kepercayaan pelanggan dulu di sini secara tidak langsung ya. Kemudian variabel lainnya tadi apa? Macam-macam ya, ini pengetahuan, tapi secara urgensi. Setelah itu baru masuk kata-kata penelitian terdahulu menurut si A, penelitian terdahulu. Dan itu baru masuk ke however, ini yang paling penting ya, however namun demikian. Ini menunjukkan urgensinya. Ini kayak gong gitu ya. Si A bilang begini, si B bilang begitu, si C bilang begitu, begini ya, berdasarkan tentang kepercayaan pelanggan. Namun demikian ya, baru kamu masuk ke situ. Bedanya apa ya? Setelah itu penelitian tujuan. Yang lain-lain kalian ikutin pedoman ya. Kata pedoman pendahuluan berapa halaman? Kalau sudah pernah baca. Ayo, pernah baca belum? 2, Pak. Iya, maksimal 2 halaman ya. Jadi kalian bikinnya maksimal 2 halaman. Jangan kalian bikin 3 halaman ya. Seperti itu. Nah, ingat ya. Kesalahan yang utama dulu di sini tiba-tiba ada yang nulis bab 1 ya. Bab 1 gitu ya. Itu ya. Nggak boleh ya, nggak ada kata-kata bab 1, dihapus. Tapi langsung pendahuluan. Kemudian ada juga yang suka bikin 1, 2, 3 gitu ya. Itu namanya pointer-pointer ya. Nggak boleh ada pointer-pointer, hapus ya. Semuanya harus dalam bentuk paragraf ya. Di sini kan tidak ada pointer-pointer kan? Semuanya paragraf ya. Paragraf-paragraf gitu. Seperti itu. Oke. Sudah sampai di sini ya. Saya harapkan hari ini sudah kelar ya. Sudah kelar di sini. Karena kan asumsinya kemarin sudah bisa mendapatkan ini ya, jurnal rujukan di ProQuest. Oke, ada pertanyaan? Pak, berarti setelah kita udah nyari jurnal di Prokes, terus habis itu ngeliat di Scopus, habis itu yang sampai prisonnya itu tuh kita kirim ke Bapak, Pak? Iya, di screenshot. Berarti kalau nggak ada, berarti saya perlu bukti ya. Nah, judulnya kalian daftarkan, dan ini sudah ada screenshot buktinya gitu. Oke, mungkin ketua kelasnya bisa bantu buat listnya ya nanti ya, yang sudah bikin Google Form kayak gitu ya. Oke, nanti di situ kasih linknya aja ya, atau kasih screenshotnya. Ya, ada hipotesis dan ada Scopusnya. Oke, ada lagi? Urutannya segini ya, saklek. Tidak boleh kalian mengarang sendiri ya. Urutan-urutan pengerjaannya jangan dibuat sekreatif mungkin, tapi mulai dari hubungan antar variabel ya. Dibuat ininya, judulnya, kemudian hipotesisnya sebagai berikut. Nah, hipotesis ini diambil dari jurnal rujukan ya. Terus kasih judulnya seperti ini, hubungan antara dua variabel tersebut ya. Setelah itu bikin riset modelnya, gambar. Ini biasanya di jurnal rujukan juga sudah ada, tinggal di copy paste aja, digambar ulang, terus bikin metodologi ya. Metodologinya biasanya di jurnal rujukan juga ada, copy paste aja, tapi nanti disesuaikan dengan urutan ya, urutan yang ada di pedoman. Pedoman kita bilang apa, itu isinya ya. Oke. Demikian juga di pendahuluan, tapi ini terakhir. Yang selanjutnya setelah kalian mengerjakan hubungan antar variabel dan metodologi, kalian mengerjakan definisi ya, definisi. Apa tinjauan pustaka? Ini tinjauan pustaka isinya adalah semua definisi dari variabel, dan definisi hanya ada di sini, tidak ada tempat lain. Nah, di pendahuluan diawali sama seperti ini ya, semua variabel itu dibahas, tapi bukan definisinya, tapi apa pentingnya. Nah, ini kan bicara kepercayaan pelanggan nih. Di sini kan sudah bicara kepercayaan pelanggan nih, ada kata-kata pelanggan nih. Karena mereka percaya pelanggan. Nah, ini sudah menunjukkan dibahas nih di paragraf ini. Tapi kan tidak definisi kan? Kepercayaan pelanggan adalah bla bla bla, kata sini enggak. Tapi dia bicara paragraf ada kata-kata kepercayaan pelanggan. Itu menunjukkan pentingnya kepercayaan pelanggan itu. Intinya adalah kalimat yang mengandung kata-kata variabel tapi bukan definisi. Ya. Terus setelah satu paragraf ini membahas yang ininya, yang variabel lain dibahas secara berurutan ya, sama
bukan definisi tapi apa pentingnya. Cari aja jurnal-jurnal yang bicara tentang pengetahuan pelanggan itu tapi berupa narasi yang bukan definisi. Oke, paham ya? Seperti itu. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Ya, silakan apa nih bahan penolong. Aduh, maaf Pak, saya pakai Zoom ini lagi. Masih belum ganti nama. Pak Yayan, Pak, izin Pak. Ya, Ini bisa minta tolong di-share di grup nggak Pak yang ini Pak? Ya, di-share-nya gimana? Ini kan ini aja, maksudnya penjelasan-penjelasan aja. Iya, karena saya tadi gabungnya setengah ini Pak, maaf Pak, setengah Zoom. Ya, ntar kamu ini aja. Oh ya, ini kalau nggak salah ini di pedoman ini 11 ya, ini judul 13. Ini intinya gini aja. Ini pertama ini pendahuluan ya, pendahuluan. Kemudian tinjauan pustaka, hubungan antar variabel ya. Terus metodologi. Mau lihat apa? Kita lihat ya. Sekarang kita lihat pedoman ya, pedoman. Saya lihat nih, saya lihatin. Pedoman penelitian. Saya buka deh. Pedoman penelitian tugas akhir. Nah, sebenarnya nggak perlu ini, saya nggak perlu di ini, cuman kamu perlu perhatikan pedoman aja. Nih saya lihat ya, saya perlihatkan. Mana ya? Stop sharing. Pedoman. Nah, udah kelihatan? Nah, ini ya, pedoman penulisan tugas akhir skripsi atau tesis. Kamu langsung ke halaman 7 ya. Nih, halaman 7. Lihat nih. Pendahuluan ya, isinya ini. Urgensi variabel, penelitian terdahulu, dan kesenjangan penelitian ya. Ini tadi saya jelaskan, urgensi variabel adalah semua variabel kamu bahas tapi bukan definisi. Ambil dari jurnal-jurnal rujukan lain ya. Kemudian penelitian terdahulu yang tadi saya bilang menurut si A, B, C apa aja sampai 10 langsung masuk ke kata-kata ini kesenjangan penelitian. Namun demikian gitu ya. Bedanya apa di sini ya. Terus ini tujuan penelitian. Nah, tadi terakhir kan saya tuliskan tujuan penelitian. Baru kemudian tinjauan pustaka berdisi definisi tiap variabel. Oke, baru nanti kemudian hubungan antar variabel, kemudian metodologi penelitian. Jadi yang ada di jurnal rujukan utama kalian pindahkan ke urutan ini. Pendahuluan, tapi isinya begini ya. Terus tinjauan pustaka, hubungan antar variabel dan metode penelitian. Udah gitu aja. Ini patokan kita ini. Dan ini harus sesuai plek, tidak boleh kreatif sendiri. Misalnya ada yang kreatif menambahkan fenomena ya, padahal tidak ada kata-kata fenomena di sini, tapi dia nambahin sendiri fenomena layak pelanggan gitu ya. Nggak ada fenomena karena kita penelitiannya namanya penelitian deduktif. Penelitian apa? Deduktif ya, bukan induktif. Deduktif itu berdasarkan penelitian sebelumnya kita lanjutkan begitu ya. Itu adalah penelitian deduktif. Bukan induktif. Oke, ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Kalau kalian ikutin, berarti nanti setiap pertemuan itu ada progres ya, progres. Seharusnya hari ini kalian sudah punya semua jurnal rujukan ya, semua harus ada jurnal rujukannya, sudah punya ya, sudah wajib punya. Jadi ketika saya masukin ke Word, kalian sudah tinggal ngikutin gitu. Ya. Oke, jadi nanti setelah kalian sudah buat semuanya seperti yang kalian tunjuk saya tugaskan, minggu depan kita sudah masuk ke pembahasan penggunaan Mendeley. Tadi saya kasih arahan pertama ya, penggunaan Mendeley desktop untuk penelitian. Oke, nanti berarti pertemuan keempat sudah menggunakan Mendeley, pertemuan kelima itu sudah kelihatan bentuk proposalnya. Pertemuan ke-6 kita sempurnakan satu persatu, ya pertemuan ke-7 sudah jadi gitu. Dan nanti di ujian UTS-nya adalah mengumpulkannya ya, mengumpulkan proposal gitu yang lengkap, karena nanti di pertemuan 7
ada lampiran-lampiran yang harus dilengkapi ya. Lampiran 1 itu namanya penelitian terdahulu, lampiran 2 itu definisi operasional ya. Lampiran 3 itu sumber datanya gitu ya. Itu untuk yang keuangan. Kalau untuk manajemen itu adalah kuesionernya, daftar kuesioner. Lampiran 2 itu operasional, lampiran pertama penelitian terdahulu. Sampai situ semua ya, udah jadi gitu. Langsung BIMTEK depan laptop, kalian harus sudah ngerjain gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Siapa nanya? Siapa? Meris apa nih? Meries. Iya Pak Iksan, selamat malam Pak. Ya. Iya, mohon maaf Pak, saya baru ikut kelasnya hari ini. Jadi saya menyimak dari tadi di depan laptop, tapi ada beberapa hal yang saya ketinggalan. Boleh di-share lagi Pak di grup, karena di grup WA juga saya baru masuk hari ini Pak. Ya, tahu teman-teman ya. Pertama, tolong di-share itunya ya. Pedoman Pak. Pedoman, terus ProQuest-nya ya, link ProQuest-nya untuk mencari jurnal rujukan utama ya. Jadi mari kita pertama adalah mencari jurnal rujukan utama yang jadikan bahan utama untuk skripsi kita ya. Itu adanya nyarinya lewat ProQuest. Note Pak. Ya, setelah itu